Pilihlah ilmu. Ketika sedang mencari ilmu, belajarlah buat tenang serta sabar. Umar bin Khattab. Halo Sobat Visual, kembali lagi bersama Radio Talk. Nah, kali ini saya Delisti Agustina, nggak sendiri loh. Kita kedatangan tamu, yaitu Lisa. Ya, halo Lisa. Halo Kak. Oke, boleh perkenalan diri dulu nggak? Perkenalan dulu nih, biar yang dengar makin nggak kemana-mana, biar dengerin podcast kita. Oke, baik teman-teman, kenalin nama aku. Nama lengkapnya Nur Eliza Ramadhani Ibrahim, tapi kalian boleh panggil Elisa atau Lisa juga boleh sih. Alamat aku tuh di Maros, Sulawesi Selatan, Makassar. Itu aja sih mungkin ya Kak. Oke, jauh juga ya dari Makassar. Iya Kak. Nah, sekarang Lisa lagi duduk di nih. Iya, lagi kelas 3 SMA Kak. Oke. Nah, bicara tentang pendidikan nih Lisa, kemarin sempat lihat video viral yang tentang PJJ itu nggak? Sempat Kak, sempat lihat, bahkan sempat aku share juga sih di Instastory aku. Nah, menurut Lisa nih, pandangan seorang siswa lihat video tersebut kayak gimana tuh? Menurut aku tuh sangat mewakilkan banget gitu loh. Karena apa yang dia bilang semua itu emang benar, fakta, dan itu emang kejadiannya. Contohnya yang dia bilang itu yang kayak dia banyak teman di daerah pelosok-pelosok gitu, dan kendalanya di sana kan kayak kuota, sinyal, bahkan gadget. Dan emang benar Kak, aku bahkan di sini aja yang pusat kota, tapi temen aku ada banyak yang tinggal di desa-desa sana, itu emang benar banget kendalanya tuh kayak di jaringan sama di kota. Kalau alhamdulillah aku tinggal di pusat kota gini kan ya lancar-lancar lah, tapi teman-teman aku banyak banget yang tinggal di pelosok-pelosok desa, ya itu jaringannya tuh terkendala banget, jadi mereka kayak susah banget untuk ke-connect sama pelajarannya kita. Dan apa ya, dan mereka yang ada tuh yang dia bilang ya yang kurang efektif karena biasanya ada yang habis absen tuh tidur. Emang bener banget sih gitu. Kebanyakan dari aku dan teman-teman bukan kayak nggak sengaja tidur sih, emang kayak ketiduran karena gurunya tuh terkadang kayak lama gitu ngasih materinya dan lama di absen gitu sih. Itu waktu kelas 2 kurang efektif sih. Kalau sekarang kan udah kayak pakai formulir Google tuh, jadi kayak dikasih batas waktu gitu sih. Iya, ibaratnya video itu tuh mewakilkan semua siswa ya, semua pelajar gitu ya. Itu kan banget, karena fakta benar. Iya. Betul. Dan maksudnya nggak semua orang gitu, nggak semua orang kalau misalkan mereka bisa akses internet dengan lancar gitu ya, Lisa ya. Benar banget. Nah, Lisa juga tahu nggak sih kalau misalkan di Indonesia ini ada loh guru yang keliling buat datengin rumah-rumah muridnya, tahu nggak? Tahu. Nah, sempat ada di berita sih, sempat aku lihat. Nah, itu perjuangan seorang guru ya Lisa buat nyampain Jadi tugasnya dia tuh Lisa pas lihat berita tugasnya guru itu kayak lagi bertambah gitu, harusnya dia segini tapi karena kendala jadi dia tugasnya bertambah buat keliling lagi gitu sih Kak. Nah iya betul Lisa. Terus juga pengorbanan seorang guru itu memang benar-benar tidak bisa disebutkan dengan kata-kata gitu. Dari mulai dia persiapan, iya betul Lisa. Oke Lisa, tentang pendidikan kayaknya cukup lah ya. Kita bakal ada pembahasan baru lagi nih tentang privilege. Nah, hak istimewa ya, tuh benar, Lisa. Kak. Nah, saat mendengar kata privilege, hak istimewa yang pertama Lisa dengar, ya terpikirkan itu apa tuh Lisa? Kalau menurut aku sih kayak
hak istimewa yang namanya istimewa pasti nggak semua orang punya ya kan. Jadi hak istimewa itu apa yang kita punya itu nggak dimiliki sama orang lain gitu kan. Menurut aku sih gitu kalau pertama kali dengar gitu hak istimewa. Apa yang kita punya itu nggak dimiliki sama orang lain. Oke. Tapi menurut Lisa setiap orang punya hak istimewanya nggak sih? Menurut aku tuh bener. Itu setiap orang tuh punya hak istimewanya masing-masing. Kita tuh dilahirkan, Allah tuh udah ngasih porsi kita yang berbeda-beda. Ada orang yang porsinya gede, ada yang porsinya sedang, ada yang sedikit. Jadi setiap orang tuh punya hak istimewa masing-masing yang nggak dimiliki sama orang lain. Jadi itu hal yang patut banget kita syukuri sih. Ya, betul banget. Jadi jangan sampai kalian minder ya. Iya Kak, bener banget. Jadi buat para pendengar, jangan pernah kalian berpikir, aduh, gue nggak ada gunanya ini hidup, kan? Nah, itu, aduh, salah besar banget sih Kak, salah besar banget. Nggak seharusnya kita gitu sih. Dan setiap orang tuh punya hak istimewanya sejak lahir. Iya, bener banget sih Kak. Bener banget. Hak istimewa sejak lahir. Iya. Dan hak istimewa seseorang tuh nggak bakal sama dengan orang yang lain. Jadi kita punya hak istimewa tersendiri, kita nggak bakal bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu, karena porsinya juga berbeda gitu. Bener banget. Kita nggak perlu sibuk nggak perlu sibuk bandingin kita dengan hak istimewa orang lain. Kayak misalnya kita tuh sibuk kayak ngebandingin diri kita dengan orang yang lebih baik daripada kita. Yang harusnya kita lakuin itu kayak memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, bukannya sibuk kayak ngebandingin diri kita gitu. Oke, Lisa, boleh nih terakhir kasih semangat buat mereka di sana, untuk para siswa, untuk yang sedang menjalin pendidikan, terus juga mereka yang sedang down karena tidak memiliki hak istimewa nih. Boleh nih. Oke. Jadi pesan aku, motivasi aku buat teman-teman, buat adik-adik yang mungkin masih banyak yang nggak punya fasilitas buat pembelajaran online ini, kita ambil hikmahnya aja ya. Pasti semuanya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Karena semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita cepat-cepat sekolah lagi kayak biasa. Buat teman-teman sekalian juga yang masih sekolah, masih belajar, tugasnya numpuk, semangat ya, karena kita tuh sama. Tugasnya juga numpuk. Dan untuk teman-teman yang ngerasa nggak punya hak istimewa, jangan pernah ngerasa gitu. Kita harus bersyukur apapun yang kita milikin. Karena semakin banyak kita bersyukur tuh semakin banyak kebahagiaan yang kita dapat. Jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi sibuklah memperbaiki diri kita. Nah, ibaratnya tuh gini, sebelum kita mengeluh tentang rasa makanan kita sendiri, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Jadi tetap bersyukur, karena bersyukur tuh kunci kebahagiaan. Gitu aja kan. Oke, wow. Nah, gitu buat para teman-teman nih. Wah, banyak banget yang bisa kita ambil dari quotes-nya Lisa. Iya Kak. Oke, nah abis ini kita bakal dengar cerita nih Lisa dari Visual Talk. Ceritanya yang menarik lah ya buat para pendengar nih ya. Pastinya. Jadi jangan sampai keluarin dulu nih ya, jadi harus didengerin sampai akhir. Nah, jangan lupa juga buat kalian yang belum follow IG-nya Visual Talk dan juga subscribe. Sekarang Visual Talk udah punya YouTube-nya juga nih Lisa. Mantap. Itu lebih. Oke, kita langsung lanjut aja buat denger ceritanya ya. Oke. Terima kasih Kak Delia. Oke, jadi di sini gue mau bacain cerita yang udah masuk ke Visual Talk nih. Ceritanya dari Yohan, salah satu member Visual Talk di sini. 14 Agustus 2020. Sejak pagi, aku bermimpi agar bisa memberikan kabar dengan senyuman lebar kepada kedua orang tuaku. Tiap langkah aku jalani dengan perasaan cemas. Bukan ku tak yakin dengan mimpi, namun
Bayangan warna merah yang kerap kali kudapatkan sebelumnya menghantui sepanjang sisa waktu. Sejenak, aku menghela nafas, melepas sedikit demi sedikit ekspektasi yang sudah aku bangun. Memilih untuk mencoba ikhlas, apapun nanti kata Tuhan. Meyakinkan hati bahwa tak akan ada tangis yang keluar. Ya, aku siap apapun nanti hasilnya. Pukul 3 tepat. Dan perasaan yang berkecamuk, jemari yang terasa dingin ini perlahan mengetik barisan angka yang sudah aku hafal di luar kepala. Sengaja tak aku beritahu siapapun perihal tanggal pengumuman ini, karena aku tak mau melihat wajah-wajah yang kukasihi menunggu penuh harap. Sepersekian detik kuputuskan untuk berani melihat apapun yang tertera di layar. Aku terdiam. Iya, aku gagal lagi. Kukira aku sudah kebal dengan penolakan. Sampai aku sangat yakin bahwa tak akan ada rasa kecewa lagi. Namun, kenyataannya aku belum berdamai. Aku baru sebatas berkenalan dengan kata gagal. Dengan berat hati, ku sampaikan ini pada keluargaku. Mereka tersenyum, lantas merangkul bahuku sambil berkata, "Udah, gak apa-apa. Ayo, masih ada alma mater yang lainnya." Tidak. Kata-kata itu justru membuatku semakin tenggelam dalam isak tangis yang susah dikendalikan. Marah. Aku marah pada diri sendiri. Berulang kali kusekap pipi yang rasanya percuma karena tetap basah seperti sedia kala. Bahkan aku mengacuhkan semua pesan yang masuk. Aku tahu ini takdir Tuhan, tapi kenapa? Kenapa rasanya tetap sesakit ini? Ini baru permulaan. Akan ada banyak takdir indah di hari esok. Kalimat yang bahkan membuatku semakin merasa marah. Ku tatap cermin di hadapanku. Ku amati tiap lekuk wajah yang ada di sana. Hei, aku bodoh ya? Aku mengecewakan banyak orang. By the way, terima kasih karena sudah berjuang. Tapi tetap saja bukan ini hasil yang diharapkan. Suara azan menggema. Kuputuskan untuk melanjutkan tangis ini dalam dekapan Tuhan. Benar-benar hari yang buruk, batinku. Bahkan sesi curhat panjang asar tadi belum mampu menghentikan tangis ini. Suara telepon masuk. Seketika membuatku menghapus semua sisa isakan serta air mata yang belum juga berhenti. Memaksa senyum ternyata berat ya. Menutup mulut agar orang di ujung sana tak mendengar isakan yang masih ada. Haha, begini rasanya pura-pura baik-baik saja. Ku beranikan diri untuk membuka grup yang sudah ramai dari tadi. Teman-temanku pun sama sepertiku. Sampai kulihat beberapa dari mereka yang cukup beruntung di hari ini. Tak kusangka, senyumku mengembang. Entahlah,
Hal ini membuatku merasa lebih baik. Kututup hari ini masih dengan senyum yang sedikit dipaksa. Tak apa, bisikku. Everything gonna be okay. Oke, segitu aja dari gue. Selanjutnya gue bakal serahin lagi ke Kak Delia. Silakan Kak Del. Oke Lala, makasih udah bacain ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya teman-teman. Nah buat kalian yang punya cerita dan bingung mau dikemanain, boleh banget DM ke @visualtalk_. Nah jangan lupa juga buat like dan share terus karya-karya dari Visual Talk ya. Oke teman-teman, sampai jumpa.